Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswitasari. Di hari ini gua bakal bahas tentang kisah Perang Mut'ah, yaitu pertempuran dahsyat tentara Muslim dan pasukan Heraklius. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Perang Mut'ah adalah salah satu pertempuran dalam sejarah Islam. Mungkin agak kurang familiar ya bagi kita. Perang ini terjadi pada tahun 629 Masehi pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Perang Mut'ah dilatar belakangi dengan terbunuhnya utusan Rasulullah SAW oleh seseorang bernama Surabil bin Amr. Mendengar kabar itu, umat Islam yang sudah berada di Madinah marah sekali. Nabi Muhammad SAW lantas mengirim sejumlah pasukan untuk menyerang pasukan Ghassanid. Utusan Rasulullah itu bernama Harits bin Umair al-Azdi. Ia merupakan salah seorang dari keluarga besar Bani Lahab yang pergi ke Syam. Al-Harits mengantarkan sepucuk surat kepada penguasa Busra yang tunduk kepada penguasa Romawi. Sayangnya ia dicegat dan diringkus oleh Surabil bin Amr al-Ghassani. Seorang gubernur Ghassanid di bawah kekaisaran Bizantium kala itu. Surabil adalah penguasa yang mendapat mandat dari kaisar atas provinsi Balka, salah satu daerah Syam. Al-Harits diborgol dan dihadapkan kepada kaisar dan kemudian menebas batang lehernya. Padahal pembunuhan terhadap utusan atau delegasi termasuk bentuk kriminal paling keji dan melebihi pernyataan kondisi perang pada saat itu. Dalam perang Mut'ah, Nabi Rasulullah SAW menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandannya. Namun sebelum pasukannya berangkat, ia pun berpesan, kalau nanti terjadi sesuatu pada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib yang akan menggantikan posisinya sebagai komandan pasukan. Dan jika terjadi sesuatu kepada Ja'far, maka akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Sebanyak 3.000 pasukan muslim siap berperang. Mereka bergerak sampai berhenti di daerah Ma'an. Disitulah tentara muslim mendengar informasi bahwa Heraklius yang merupakan kaisar tertinggi Bizantium Romawi sudah berada di daerah Balka dengan membawa 100.000 pasukan Romawi. Selain itu, orang-orang dari suku Lakham, suku Jadzam, suku Balkin, suku Bahara, dan suku Bili ikut bergabung dengan pasukan Heraklius yang jumlahnya 100.000. Secara total, tentara Heraklius ini berjumlah 200.000 yang akan sangat jauh berbeda dengan pasukan umat Islam. Mengetahui hal itu, pasukan umat Islam memilih tinggal di daerah Ma'an selama 2 hari untuk menunggu perkembangan apa yang akan terjadi. Salah satu dari mereka mengatakan, kita harus menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan besarnya pasukan musuh. Kita berharap beliau mengirimkan tambahan pasukan dan kita tunggu apa perintahnya lebih lanjut kepada kita. Singkat cerita, pada perang Mut'ah, sahabat-sahabat yang diamanahkan Nabi Muhammad untuk memimpin semuanya wafat. Pasukan muslim awalnya bingung menunjuk siapa pemimpin perang. Lalu seorang tentara muslim bernama Thabit bin Arqam maju mengambil bendera Islam dan menunjuk Khalid bin Walid sambil berkata, ambillah wahai Khalid,
sebab engkau yang lebih tahu mengenai strategi dalam perang dan tahu tentang muslihat peperangan. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali aku serahkan kepadamu." Thabit bin Arkam kemudian berteriak ke arah pasukan muslim, "Bersediakah kalian wahai pasukan muslimin berada di pimpinan Khalid?" Mendengar hal itu, para tentara muslim menyetujui penunjukan Khalid bin Walid untuk memerangi tentara Heraklius. Sebagaimana diketahui, Khalid adalah salah satu panglima ternama dan selalu memenangi peperangan. Waktu itu, Perang Mu'ah adalah pertempuran pertama yang diikuti Khalid setelah memeluk Islam. Dengan sigap ia menata barisan pasukan muslim dan menyusun strategi dengan melakukan tipu muslihat. Khalid bin Walid memerintah tentara muslim di barisan belakang agar pindah ke depan dan pasukan sayap kiri berpindah ke sayap kanan. Begitu sebaliknya. Pasukan di belakang terus bergerak menuju depan sampai debu-debu berterbangan dan mengganggu penglihatan musuh. Akibatnya musuh dalam perang Mu'ah mengira tentara muslim sebagai pasukan mereka. Oleh sebab itu tentara Heraklius tidak gegabah menggempurnya. Akhirnya perang Mu'ah dimenangkan oleh pasukan muslim. Qutbah bin Qatadah yang merupakan komandan sayap kanan tentara membunuh jenderal pasukan musuh, yaitu Qasan Malik. Kematiannya menyebabkan tentara Heraklius menahan serangan. Ini jadi peluang pasukan muslim melakukan konsolidasi. Secara perlahan dan tertata, pasukan muslim mengundurkan diri dari peperangan akibat jumlah yang tak seimbang. Pasukan muslim tidak berani mengejar sampai memutuskan untuk menghentikan peperangan. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan rasa bangganya kepada pasukan muslim karena telah berhasil mengalahkan musuh. Wallahu alam. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajarannya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan ya guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share guys. Udah sudahi dengan assalamualaikum.